Saya akan mengirim surat resmi kepada PSSI untuk menindak tegas kedua pemain tersebut. Alasannya karena dua pemain tersebut adalah pemain nasional, timnas. Itu sangat memalukan bagi kita. Beberapa waktu lalu sepak bola Indonesia sempat dikejutkan dan dibuat sedikit terheran-heran dengan aksi salah satu pemain dari klub sepak bola, yaitu cukup keras saat pertandingan uji coba antara Persiraja dan AHPS Pati. Dan saat ini saya ingin mencoba dari tim Akurasi TV untuk mencoba bagaimana sikap dari tim Persiraja yang pemainnya mengalami cedera cukup parah, yaitu kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Presiden Persiraja, Bapak Nazarudin Dekgam. Halo Pak Nazarudin, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Mas Dewi. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya Pak di tengah kesibukannya. Pak, pertama-tama saya ingin mengetahui bagaimana Pak kondisi terkini dari Muhammad Nadif Pak. Alhamdulillah kondisinya sudah baik, sudah lumayan baik, tapi kita masih menunggu hasil MRI-nya. Semoga tidak ada kejadian apa-apa terhadap kondisi dia. Amin Pak. Yang terbaru mungkin yang informasinya dapat ada di ini Pak ya, ada di seperti giginya Pak ya. Ada. Ya, giginya patah gitu ya. Bagaimana Pak? Bapak sebagai pemilik atau presiden klub melihat menanggapi insiden yang kemarin Pak, bisa dijelaskan Pak? Bagaimana dari Bapak Tentu sendiri? saja saya sangat kecewa dengan hasil uji coba kemarin. Seharusnya yang namanya laga persahabatan itu ya kita bersahabat lah ya. Yang herannya saya di antara Persiraja sama PS Pati ini nggak pernah ketemu, tapi kenapa duelnya terlalu keras gitu loh. Ya kalau kita misalkan ketemu lawan PSMS Medan itu saya pikir wajar-wajar saja kita pernah berkompetisi di level yang sama. Tapi kalau ini ya saya rasa ya memang kelewatan. Dan terlebih juga berbeda kasta juga Pak ya, sehingga tidak ada, mungkin dalam waktu dekat tidak akan bertemu lagi Pak ya. Iya nggak akan bertemu lagi, dia Liga 2 kita Liga 1 kan, beda kasta kita. Iya. Pak, setelah itu mungkin saat adanya pertandingan itu Bapak sedang di lapangan atau sedang monitor dari luar Pak? Saya dari luar. Kalau saya di lapangan saya stop tuh. Saya nggak tahu malahan. Saya lagi di Aceh. Jadi begitu viral videonya, malah saya tahunya dari video itu. Viral ya saya bereaksi dong. Saya pasti marah. Saya selaku pemilik klub yang saya biayai mereka, saya bina mereka, saya jaga kesehatan mereka. Tiba-tiba kan ada tim dari sebelah yang sangat-sangat kasar, brutal, bal-bal terhadap pemain kita. Tentu saja ya selaku bapak dari pemain Persiraja itu ya kita kecewa dan sangat marah saya saat itu. Baik Pak, terus apakah Bapak sudah berkomunikasi dengan pelatih dan dengan sang pemain Pak? Oh sudah, Pak, hari itu juga saya marahin semua, termasuk hukumnya saya marahin. Kenapa nggak stop kalian pertandingannya? Saya marahin mereka. Oke. Dan selanjutnya Pak, apakah dari tim lawan itu dari tim Pati sudah ada komunikasi dengan Bapak Nazarudin Pak? Mungkin minta maaf atau klarifikasi Pak? Tidak ada. Sampai pagi ini tidak ada satupun yang menghubungi saya. Mungkin mereka hanya menghubungi catman saya yang di hotel itu. Padahal mungkin kalau di sejumlah media Bapak sudah mengatakan ingin langsung dari bosnya Pati Pak ya, dari HH sudah langsung harusnya meminta maaf ya Pak ya, seperti itu ya Pak? Iya benar, tapi sampai saat ini tidak ada. Tidak ada yang WA saya, yang DM saya, apalagi telepon. Katanya sih mereka sudah ke hotel Persiraja. Saya nggak tahu mereka ketemu siapa. Apa ketemu pemain cadangan saya atau kitman saya, nggak tahu saya ketemu siapa mereka di sana. Yang jelas saya selaku pemilik klub tidak ada dihuni oleh pihak manapun dari PS Pati. Ya, Pak, ini kan pertandingan uji coba ya Pak, yang seharusnya kan menjadi tolak ukur para pemain, tim, dan juga nama juga persahabatan Pak ya, ajang untuk silaturahmi. Namun akhirnya malah terjadi 2 kartu merah dan seperti ini. Dari Bapak sendiri bagaimana Pak menyikapi mungkin persahabatan yang cukup keras Pak, karena cukup banyak Pak persahabatan yang akhirnya terjadi baku hantam dan seperti itu Pak. Sebenarnya ya, kalau kita mau jujur, kalau seandainya saya yang punya PS Pati, di saat tensi pertandingan sudah mulai meninggi, pasti saya akan narik pemain tersebut. Saya nggak akan biarkan dia menghancurkan pemain lawan. Itu kan tergantung dari manajer tim atau pelatihnya. Sering kita uji coba dengan permainan keras, tapi di saat tim kita sudah mulai keras, pemain tersebut kita tarik keluar.
agar tidak mencederai pemain-pemain yang lain. Iya, Pak. Mungkin apakah ada ini, Pak, informasi dari teman-teman Persiraja, Pak? Apakah memang dari awal sudah keras, sudah ada seperti itu, atau mungkin tiba-tiba aja, Pak? Tiba-tiba kejadian kaki dari seperti menit itu? 28 sudah mulai tensinya sudah tinggi. Sesudah saya tanya kepada mereka, di menit 28 tensinya sudah tinggi. Baik, Pak. Dengan hasil 3-0, Pak, mungkin belum beruntung bagi Persiraja. Apakah ini menjadi evaluasi juga, Pak, ke depannya gitu, Pak? Oh enggak, bukan masalah beruntung nggak beruntung. Di saat itu pemain kita sudah down karena mereka lebih mempersiapkan diri ke laga berikutnya lawan Sleman. Jadi mereka tidak mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya. Yang pertama kan babak pertama kita turunkan lapis kedua yang belum pernah main sama sekali. Karena memang di depan mata sudah ada pertandingan-pertandingan yang sangat penting, Pak, ya, bagi Persiraja, ya, Pak. Sudah ada lawan yang tangguh, Sleman. Iya, Pak. Dari tim lawan juga sudah membuat statement melalui surat terbuka, Pak, bahwa menghukum Saiful Indra Cahaya, Pak, dengan teguran. Apakah menurut Bapak itu sudah cukup, Pak? Atau masih harusnya ada hukuman lebih, Pak? Ya tidak cukup. Kalau itu tidak cukup seperti itu. Masa ngangkat kaki terus nggak dapat bola juga ngehantem, ini nggak benar itu. Memang sangat disayangkan, Pak. Untuk selanjutnya, Pak, agar lebih baik lagi untuk sepak bola Indonesia, apakah mungkin Bapak sudah berkomunikasi, Pak, dengan PSSI, Pak? Mungkin untuk mengevaluasi mungkin permainan gitu, Pak? Saya akan mengirim surat resmi kepada PSSI untuk menindak tegas kedua pemain tersebut. Alasannya karena dua pemain tersebut adalah pemain nasional, timnas. Itu sangat memalukan bagi kita. Mental kita itu sangat teruji di situ. Baik, Pak. Jadi untuk Nadif mungkin sementara akan absen dulu, Pak, ya, untuk pertandingan lawan Sleman, ya, Pak, ya? Kita tunggu hasil MRI-nya apa ya. Kalau memang ya dia layak ya kita turunkan. Kalau memang dia cedera ya kita obati. Nah kita yang perlu digarisbawahi, saya juga ditanya-tanya terus nih. Banyak yang DM saya, banyak yang WhatsApp saya. Orang nanya berapa sih dapat uang dari Ahapati kemarin. Demi Allah Rp1.000 pun nggak ada yang kita dapatkan. Jadi ini perlu saya luruskan karena ada kata match-nya gede. Ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Ini memang murni persiapan tim aja, Pak, ya, untuk menghadapi persiapan Liga 1. Tim kemarin itu si pelatih kasih tahu saya kita mau uji coba dengan Liga 3, bukan sama PS Pati. Pelatih maunya dengan klub Liga 3 biar kita bisa lihat skema nyerangnya bagaimana, bertahannya bagaimana, begitu loh. Iya, Pak. Jadi memang cukup mengejutkan juga kemarin, Pak. Cukup viral video-videonya. Kalau meninggal gimana? Soalnya pernah pemain Persiraja meninggal loh, satu lagi main bola akli namanya. Itu juga kejadian ditendang itu. Saat melawan Sigli kalau tidak salah, ya, Pak, ya? Iya, striker kita. Kita nggak mau terulang kedua kali, meninggal di lapangan. Akibat ditunjang gitu kan. Dan memang cukup banyak, Pak, ya, pemain Indonesia yang dan semoga yang tidak ada lagi, namun sebelum-sebelumnya sudah ada, Pak. Seperti Jumaidi Abdi kan juga tumbang di lapangan, ya, Pak, ya? Benar. Akibat lawan yang tidak sportif kan. Untuk ini, Pak, untuk menyulutkan emosi dari para pemain Persiraja, apakah Bapak sudah mengingatkan, Pak, kepada para pemain untuk sudah kita fokus ke Liga 1 saja, jangan terpancing sama emosi gitu? Sudah, saya sudah ingatkan mereka. Kalau kita lupakan sih susah bagi mereka. Saya bilang ya anggap aja ya itu kecelakaan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, kita fokuskan saja tanggal 11 kita harus dapat poin. Dari masyarakat Aceh, Pak, responnya bagaimana, Pak? Sangat marah, malah mereka ingin mengundang PS Pati uji coba di Aceh lagi gitu. Sangat-sangat kecewa. Di saat kita kesulitan dengan pemain-pemain kita banyak yang cedera, ternyata mainnya cukup kasar. Baik, Pak. Semoga juga tidak terulang kembali, Pak, ya, kejadian seperti itu, Pak. Amin. Pak, sekarang kalau misalnya kita mungkin menutup sedikit yang tentang kejadian melawan Pati, saya ingin lebih luas, Pak, tentang Persiraja. Bagaimana, Pak, persiapannya menghadapi sisa pertandingan di Liga 1, Pak? Kan masih panjang nih, Pak. Persiraja cukup siap. Persiraja cukup siap. Lihat aja kemarin waktu kita di laga pembukaan kemarin, waktu lawan Bayangkara. Bagi saya pemilik klub cukup sakit kita menunggu kompetisi yang tidak jelas. Ini sekarang saatnya kompetisi sudah jelas, tapi kita masih mencederai sepak bola Indonesia ini. Cukup sakit kami, setahun lebih kami. Iya, Pak, karena saya juga sebagai penikmat juga cukup merasa sedih saat Liga diberhentikan, ya, Pak, ya. Kita menanti-nanti, namun harusnya saat seperti ini kita harusnya bisa bersatu, ya, Pak.
Iya, bersatu kita ya untuk memajukan sepak bola Indonesia, bukan menjelekkan citra sepak bola Indonesia. Selanjutnya Pak terkait target Pak Persiraja di musim ini Pak. Bagaimana Pak? Ya target kita tidak muluk-muluk. Ya kalau bisa sih 5 besar ya. 5 besar. Kalau bisa 5 besar. Kita nggak muluk-muluk. Karena kalau kita lihat dari segi persiapan semua tim sama sekarang. Malah boleh dibilang kita tim yang cepat juga mengikuti seleksi dan latihannya. Kita udah 4 bulan melakukan program latihan. Dan juga memiliki pemain yang luar biasa Pak ya, seperti Devri Rizky dan sebagainya ya Pak. Ya, karena mental pejuang di semua daerah itu tinggi di kita. Oke. Ada berapa persen sih Pak pemain asli Aceh Pak di Persiraja Pak? Oh, sekarang cukup banyak, ada 60%. Oh, memang membawa nama ini Pak ya, membawa nama daerah sangat secara luar biasa motivasi ya, Pak. Pemain Persiraja cukup gampang. Pak, untuk mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, tantangan apa sih Pak untuk Liga musim ini Pak? Karena kan semua klub mungkin pasti adalah finansial, juga jarak-jarak kota. Nah, Persiraja Pak dari Aceh terbang jauh ke Jawa Pak. Tantangan seperti apa sih Pak bagi Bapak sebagai presiden? Saya pikir kelanjutan Liga kali ini sangat tidak fair bagi tim di luar Pulau Jawa. Sangat tidak fair. Karena kenapa? Waktu jeda kita 10 hari itu, pemain kita tetap stay di hotel. Tapi PSSI tidak menanggung. Sedangkan tim-tim lawan dia bisa pulang ke home base-nya, bisa pulang ke kandangnya. Nah, sangat tidak adil. Tapi ya sudahlah, kita nggak mikirkan itu. Yang penting sepak bola jalan dulu lah. Kita lihat nanti ya sejauh mana kita bisa bertahan, kita lihat nanti lah. Jadi kantong pribadi Pak Nazarudin juga lumayan terkuras ya Pak? Ya pasti nggak ada, kan kita nggak ada sponsor. Persiraja itu mengharapkan dari penonton kan. Ya penonton tidak ada, apa yang mau kita lakukan? Pemain kita mau, coba bayangin pemain aja itu 8 bulan nanti di Pulau Jawa. Yang nggak ketemu istri. Iya Pak. Benar nggak? Tapi betul. Kalau pemain klub-klub lain di Pulau Jawa pasti dia libur 3 hari bisa pulang ke rumahnya. Kalau kita pulang ke rumah, biaya PCR berapa? Biaya tiket pesawat ke Aceh berapa? Baliknya berapa? Mungkin baliknya udah positif lagi nanti. Terlalu banyak kita ambil. Iya. Pak, saya masih mungkin sedikit melebar pertanyaan apa, namun saya penasaran. Dulu sempat ada beberapa berita tim Persiraja saat mau ke daerah Jawa, tiketnya berapa sih Pak, tiket pesawat Pak? Oh, kita sempat dulu muternya lewat Malaysia. Iya Pak, sempat seperti itu ya. Benar, sering. Karena tiket pesawat itu dari Aceh, dari Banda Aceh ke Jakarta, sekarang apalagi hari ini ya, yang ada cuma Garuda, 2.500.000 per orang. Anggota bisa 40 orang Pak ya? 40 orang, dari mana? PSSI cuma mengasih subsidi 75 juta, PP tiketnya, dari mana nanti uangnya kita? Itu aja udah rugi besar kita. Ya, semoga dengan Pak Nazarudin memang gila bola juga Pak ya, jadi mungkin... Ini bukan masalah gila bola sini, ini kan hanya perjuangan semua daerah saja. Kalau gila bola saya pikir ya bagus saya beli saham klub-klub di Pulau Jawa kan. Daripada saya menghidupkan klub di ujung Sumatera. Iya. Baik Pak. Pak terakhir Pak, mungkin harapannya Pak untuk sepak bola Indonesia, Bapak mungkin sebagai perwakilan dari pemilik klub gitu Pak, untuk mungkin ke depannya kita liga tetap lebih profesional atau lebih tertata rapi dari segi finansial dan juga tidak ada masalah seperti kemarin Pak. Mungkin Bapak apakah ada harapan Pak atau pesan kepada PSSI, PT Liga ataupun seluruh pemain Indonesia Pak? Saya pikir PT Liga PSSI untuk saat ini sudah sangat luar biasa untuk menyukseskan liga berlanjutnya liga ini. Yang pertama apresiasi saya kepada PT Liga dan PSSI. Luar biasa kinerjanya. Nah, yang kedua, tentu saja kesulitan di klub-klub sekarang di finansial. Dan kita harapkan juga kepada PT LIB atau PSSI untuk mencari sponsor tambahan kepada tim-tim yang di luar Pulau Jawa. Itu sangat sulit bagi kita. Kita sponsor aja tidak ada. Mungkin bukan hanya Persiraja, tim-tim di luar Pulau Jawa lain juga seperti kita. Seharusnya PSSI juga mengakomodir selain subsidi juga mencari sponsor agar klub-klub di Pulau Jawa ini bisa menikmati juga kompetisi dengan dengan tidak sakit kepala lah. Nah, jadi saya sudah menyarankan kepada Dirut PT LIB semoga ada perhatiannya di bidang sponsor. Kita sepakat kalau biaya subsidinya sama dengan klub yang lain, tapi ada plusnya lah. Plusnya apa? Sponsornya nanti bagaimana? Agar kita
kompetisi tetap berjalan, sepak bola di Indonesia ini kembali bergairah, kembali bangkit. Amin, karena juga terlebih di Aceh juga banyak melahirkan pemain nasional lah Pak ya. Saya pikir hampir semua klub Liga 1 ada pemain Aceh. Betul. Bayangkara, Persija, semua ada di semua hampir semuanya di Persela Lamongan, di mana-mana ada pemain Aceh. Bahkan di Borong hampir setengahnya ke Solo ya Pak. Persis Solo, Badak Lampung, Semen Padang itu semua ada pemain Aceh. Baik Pak Nazarudin, mungkin semoga harapan kita semua untuk sepak bola Indonesia kembali lebih maju Pak ya, dan sukses buat Persiraja Pak. Amin. Rencong kita. Amin. Baik Pak. Terima kasih Pak Nazarudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.